Tes, tes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dari bawah Pak Edi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Shalah al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan subuh ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus istiqomah, dalam keadaan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Yang jika kita ingin hitung satu persatu maka sungguh tidak mungkin, Pak, dan tidak sanggup. Ya. Allah berikan pada kita semua nikmat sehat, Allah berikan pada kita semua nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita hendak menghitung nikmat Allah, maka sungguh la tuhsuha, la di sini la nafiyah, Pak. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, artinya dinafikan bahwa kita itu mampu, kita sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita dengan nikmat tersebut kita harus wajib bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah apabila kita betul-betul mengaku hanya kepada Allah kita ibadah. Hari ini kita sholat. Ya. Kemudian hari ini kita berpuasa. Hari ini kemudian kita membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Kalau kita niatkan ibadah kita karena Allah SWT, maka salah satu upaya kita adalah senantiasa bersyukur. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan hadirnya kita semua pada majlis di pagi hari ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya setelah kita melakukan sholat yang wajib, kita melaksanakan puasa yang wajib, kita tambah lagi dengan perkara yang wajib, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi pemberat timbangan kita nanti pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita juga senantiasa bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas tuntunan beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga harus bersyukur karena kita mendapatkan nikmat keselamatan, nikmat keamanan, kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan dengan nyaman, dengan aman. Kalau kita hari ini dengar berita, ya dengar kabar, saudara-saudara kita di Al-Quds, di Palestina sana dalam keadaan mereka ya, mendapatkan teror dari Israel, dari Yahudi, laknatullah alaih. Maka kita sama-sama di bulan Ramadan ini, di hari yang baik ini, tidak lupa kita selipkan buat saudara-saudara kita, agar Allah SWT selamatkan mereka, agar Allah SWT menguatkan keimanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala cerai beraikan pasukan Israel, Zionis, kaum Yahudi,
sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menolong kaum muslimin, saudara-saudara kita semua yang berada di Al-Quds atau Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan subuh ini terkait dengan ya situasi saat ini di mana kita hari ini sudah masuk ke hari keberapa Bapak Ibu hadirin? 27 ya, hari 27 Pak ya, insyaallah. 27 Ramadan ya, yang artinya tinggal menghitung hari. Nanti malam kita tarawih malam ke-28, kemudian besok ya kita puasa tanggal 28, kemudian 29. Kalau kemudian hilal sudah terlihat, maka tanggal 29 kita ya terakhir berpuasa, tanggal 30 ataupun 1 Syawal ya akan jatuh pada hari Rabu. Apabila digenapkan 30 hari kita berpuasa, maka hari Kamis kita akan merayakan hari Idul Fitri. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, tema kita terkait dengan meraih kemuliaan di penghujung Ramadan, yang insya Allah mengambil faedah dari sebuah kitab yang cukup kecil, cukup praktis, cukup ringkas, namun syarat dengan makna, yaitu Wadhaif Ramadan. Ya. Wadhaif Ramadan ini bisa diartikan sebagai tugas-tugas ya, ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bulan Ramadan. Yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdurrahman Al-Amri, yang merupakan salah satu ulama di Mekah, yang kemudian beliau banyak ya diberikan pujian, atau belajar dari para ulama-ulama, diantaranya ulama-ulama yang berada di Kairo atau Al-Azhar, Jami' Al-Azhar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan meraih kemuliaan di penghujung Ramadan ini, maka ya ketika kita sudah sampai pada akhir perjalanan, maka biasanya kita mulai lagi, kita mengingat kembali, nostalgia, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita keluar dari sebuah institusi pendidikan, sebuah lembaga, ya ataupun apapun, biasanya setelah kita berpisah, biasanya kita akan reuni, kita akan nostalgia. Atau ketika saat ini kita sudah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kita ingat ya bagaimana ketika dulu ya kita mulai akil balik, kita mulai hijrah, kita mulai kenal Islam dan lain sebagainya. Maka kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa bertemu dalam bulan Ramadan ini, adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan nikmat ini kepada semua orang. Ya, kalau hari ini kita perhatikan, maka banyak tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mungkin yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan ini kejadian kami pribadi ya, di daerah kami di Jajar itu beberapa tetangga kami berturut-turut ya Allah Subhanahu wa taala panggil, diantaranya sebabnya karena penyakit ya, yang saat ini menjadi wabah, jadi pandemi di negeri kita, Covid, Pak. Begitu juga dengan salah satu rekan kami yang tidak jauh tinggalnya di sini, di Pondok Sukmajaya, Bapak Ibu hadirin Allah. Kami masih sering ya berinteraksi melalui WhatsApp, ya kemudian beliau masih ingat di Ramadan terakhir yang lalu ya sering ya mengingatkan terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan usia. Maka qadarullah Allah Subhanahu wa taala panggil beliau persis 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan ini. Maka ketika kita bertemu dalam Ramadan ini, nikmat yang luar biasa. Dan ini ada satu hadis Bapak Ibu hadirin Allah yang sahih, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, itu Thalhah bin Ubaidillah. Hadis yang cukup panjang, namun bisa kita ringkas untuk bisa lihat ya Bapak Ibu hadirin Allah. Ketika seorang sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah bermimpi dalam mimpi beliau di malam hari tentang 2 orang laki-laki yang pernah masuk dalam Islam dalam keadaan bersama-sama. Mereka berasal dari sebuah kaum Banu Udrah, yang dimana Banu Udrah ini hampir mayoritas orang-orang yang berada di negeri ini adalah orang Yahudi. Namun kemudian meluk agama Islam secara bersamaan, mengikrarkan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian laki-laki yang pertama ini lebih banyak amalnya dan mengikuti jihad fisabilillah, kemudian diwafatkan oleh Allah SWT terlebih dahulu. Adapun lelaki yang kedua, ini masih diberikan usia 1 tahun lebih panjang. Kemudian baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam mimpinya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini melihat laki-laki yang pertama, ya kalau secara
logika hitung-hitungan kita, Pak, harusnya yang masuk surga terlebih dahulu itu yang pertama atau yang kedua, Bapak Ibu hadirin? Yang pertama, Pak ya, Bu ya, karena lebih banyak amal dan wafat dalam keadaan syahid. Tapi ternyata Allah SWT melalui malaikat memanggil dan memasukkan lelaki yang kedua ini masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat Thalhah bin Ubaidillah terkaget-kaget, heran. Bertanya-tanya di pagi harinya, menceritakan pada sahabat yang lain juga sama, bertanya-tanya. Kenapa bisa laki-laki yang pertama ini masuk surga terlebih dahulu? Laki yang kedua ini. Padahal laki-laki yang pertama lebih banyak amalnya dan wafat dalam keadaan syahid. Maka kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada mereka. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Bukankah laki-laki yang kedua ini Allah panjangkan usianya setahun daripada laki-laki yang pertama? Bala. Kata mereka, para sahabat, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi. Wa adrakahu Ramadan. Kemudian dia bertemu bulan Ramadan. Fasama wa shalla. Kemudian dia berpuasa. Kemudian dia melakukan sholat. Banyak sujud yang dia lakukan dalam satu tahun tersebut, baik sholat sunnah maupun yang wajib. Maka kemudian para sahabat mengatakan bala. Iya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fama bainahuma mimma ab'adu bainas sama'i wal ardh. Maka sungguh perbandingan perbedaan antara laki-laki pertama dan kedua ini antara langit dengan bumi, seperti langit dengan bumi. Jauh, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab apa? Sebab laki-laki yang kedua ini bertemu Ramadan, berpuasa, melaksanakan qiyam, melakukan sunnah-sunnah, melakukan amal ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan, kemudian Allah wafatkan, dan pahala dia bisa mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Subhanallah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nikmat yang begitu besar yang kita rasakan ini itu masih bisa terus kita syukuri. Masih terus bisa kita maksimalkan ibadah yang Allah keberkahan, pahala yang begitu banyak yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, masih terngiang juga di benak kita, masih kita ingat di memori kita bagaimana hari pertama dari bulan Ramadan, ya, masjid-masjid, ya, musalla, ya, penuh atau tidak Bapak Ibu hadirin sholat taala? Alhamdulillah penuh. Ya, justru kita melihat jalanan itu sepi. Hari pertama berpuasa, ya, kita mau ngabuburit keluar ternyata qadarullah Pak ya, sepi. Ya, karena orang-orang itu kemudian bersiap ya untuk berbuka puasa pada hari pertama, di malam harinya bersiap-siap melakukan tarawih di hari pertama, di malam pertama. Nah maka kemudian hari demi hari, ya, kemudian pekan demi pekan berlalu, sampailah kita pada tanggal 27 dari bulan Ramadan. Tanggal 27 dari bulan Ramadan ini menunjukkan akhir-akhir, waktu-waktu krusial, waktu-waktu yang sangat penting, yang menentukan bagi kita semua. Maka Syekh dalam kitabnya mengingatkan pada kita semua ya terkait dengan beberapa perkara. Ya, ketika kita sampai di penghujung dari Ramadan ini, ya kita mengingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ketika Allah setelah memerintahkan kita melaksanakan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah SWT berfirman, ayyamam ma'dudat. Saya itu adalah hari-hari yang singkat, hari-hari yang terbilang. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Ramadan bahwa kita wajib berpuasa itu di hari-hari yang terbilang? Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang disebut dengan ayyamam ma'dudat adalah ay al-qalilah, yaitu hari-hari yang sebentar. Jadi kalau kita perhatikan ibadah yang saat ini kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara, itu ada tingkatannya. Ada masa-masa yang paling lama dengan masa yang paling singkat. Nah kalau yang paling lama tentu saja ini ibadah yang biasanya para ikhwan, para akhwat, ya, khususnya teman-teman yang baru lulus kuliah, ya, teman-teman para pemuda-pemudi. Ya. Ini mempersiapkan untuk melanjutkan jenjang berikutnya itu pernikahan. Nah ini ibadah terlama. Ya, hampir setengah usia kita bahkan lebih dihabiskan dengan ibadah pernikahan. Ya, nah makanya dalam berumah tangga, ya, ketika kita pahami, kita niatkan dengan ibadah, maka insya Allah banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, baik kita sabarnya, baik kita menghadapi kemudahan-kemudahannya, bersyukurnya, dan lain sebagainya, maka itu merupakan cara kita untuk mendapatkan pahala. Cara kita untuk terus ibadah pada Allah SWT.
Nah, Ramadan ya menjadi ibadah yang kedua terpanjang. Ya karena kalau kita haji, kita umroh ya tidak sampai 30 hari. Ya Bapak Ibu Allah. Kita berpuasa Ramadan 30 atau 29 hari. Namun kemudian Allah SWT ya sebutkan, kabarkan bahwa hari Ramadan ini adalah hari-hari yang terbilang. Ya bagaimana tidak? Ya mungkin saat ini kita merasa ya baru kemarin puasa, hari ini sudah mau apa Pak? Bapak Ibu Allah SWT sudah mau lebaran. Kita hari ini masih ingat kita menyambut Ramadan ya yang tadi saya jelaskan, kita sama-sama perhatikan. Hari ini sebentar lagi kita akan melepas kepergian bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah waktu yang singkat. Ya, meskipun menjadi ibadah terlama kedua setelah ibadah menikah, ya, maka kemudian Allah SWT sebutkan bahwa Ramadan ini adalah hari-hari yang terbilang. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa innama anta ayyam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam. Sungguhnya kita itu hanyalah kumpulan hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'd. Apabila satu hari berlalu, maka suatu hari dari atau bagian dari kehidupan kita, bagian dari kita juga berlalu. Hari ini kita sudah 27 hari berpuasa Ramadan. Berarti sudah 27 ya kali kesempatan yang Allah berikan dalam diri kita sudah kita lewati. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita bernostalgia kembali bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai hari-hari yang terbilang. Menjadi hari-hari yang merasa sangat cepat sekali kita lewati. Kemudian juga ya di 10 terakhir atau di hari-hari akhir ini kita juga mengingat bagaimana ya para asatidzah kita, bagaimana kita membaca hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW lakukan di 10 terakhir ini bukan ya malah kendor ibadahnya, malah sebaliknya beliau tingkatkan kembali ibadah. Ya, disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya bahwasanya yajtahidu maka yajtahidu fi ghairiha. Sebenarnya Rasulullah SAW itu lebih bersungguh-sungguh daripada malam-malam yang ada di seluruh hari. Ya dalam satu tahun, malam 10 terakhir dari Ramadan ini adalah malam terbaik yang tidak bisa ditandingi, Pak. Bapak Ibu Allah. Ya ada malam 10 yang istimewa yang disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya Allah SWT berfirman wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Para mufassir mengatakan malam 10 ya adalah pertama 10 terakhir Ramadan, kemudian yang kedua adalah 10 pertama hari ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Itu tafsiran. Ini menunjukkan bahwasanya malam ya di 10 terakhir Ramadan ini adalah malam yang tidak ditandingi, yang tidak ada tandingannya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyontohkan kepada kita sebagaimana hadis Aisyah. Ya, syadda mi'zarah. Rasulullah SAW kemudian mengikat kencang sarung beliau, ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu, kemudian membangunkan, menghidupkan malam-malam beliau. Para ulama ketika mensyarah hadis syadda mi'zarahu, mengikat kencang ya ikat pinggang atau sarung, ini sebuah kinayah Bapak Ibu dan saudara. Ya. Kalau kita di negeri kita biasanya orang yang akan bersungguh-sungguh biasanya apa Pak? Menyingsingkan apa? Pakaian gitu ya Pak ya. Nah, kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan syadda mi'zarah, mengencangkan sarung, mengencangkan ikat pinggang. Ini yang pertama, para ulama mengatakan mengencangkan pinggang ini adalah bersungguh-sungguh. Yang kedua, ya bagi kaum laki-laki, ya, para ikhwan, bapak-bapak sekalian, kalau mengencangkan sarung ini artinya apa Pak? Artinya menjauhi ya yang halal dari kita, ya menjauhi istri-istri kita, ya menjauhi ya yang menjadi apa namanya sesuatu yang dihalalkan, menjadi yang mendatangkan sedekah tapi kemudian ditinggalkan, diikat kencang selama kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir dari Ramadan. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malam beliau. Kemudian apa? Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di penghujung Ramadan ini mengingatkan kita bahwa masih ada kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan atau mencari meraih Lailatul Qadar. Kalau kita sudah melewati malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 tadi malam, ya maka masih ada satu lagi malam 29 dan akhir malam dari bulan Ramadan. Dalam hadis-hadis umum, Rasulullah SAW menyebutkan, disebutkan di sini diantaranya dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW beriktikaf
di 10 hari terakhir Ramadan, kemudian Rasulullah SAW merintahkan kita untuk taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini secara umum. Namun hadis-hadis yang khusus yang lainnya di antara dilakukan Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ada waktu-waktu yang ditentukan. Ya, contohnya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Cari Lailatul Qadar pada hari-hari yang ganjil, pada malam-malam yang ganjil. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa ketika kita ingin mencari Lailatul Qadar, maka lebih kita utamakan di malam-malam ganjil. Kemudian ada lagi yang menyebutkan ada malam 23, ada yang menyebutkan malam 24 yang dimungkinkan di situ Lailatul Qadar. Dalam hadis Ibnu Abbas bahkan sebutkan Lailatul Qadri fitasi tabqa, fisabi' tabqa, wa fil khamis tabqa. Ya, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di tanggal 9, maksudnya malam 29, atau 7 malam 27, atau 5 malam 25. Nah, masih ada satu lagi, ya, malam 29 yang masih bisa kita cari Lailatul Qadar, ya, yang menjadi puncak daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang menjadi salah satu keistimewaan Ramadan, kenapa? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ya. Yang kemudian ibadah di malam tersebut lebih baik daripada pahala ibadah 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu dan jamaah Allah Taala, hadirin sekalian, mungkin hari ini di sini kita belum ada yang usianya sampai 1000 bulan. Kurang lebih berapa? Itu Pak? 83 tahun lah ya. Ya, 83 tahun kurang lebih. Hari ini belum ada ya yang usianya 83 tahun atau mungkin setengahnya atau ya bahkan masih jauh sekali dari 83 ya. Maka Lailatul Qadar ini menjadi salah satu yang terus kita ingat, masih terus kita cari. Kemudian hadirin Allah Taala, yang keempat adalah mengingatkan pada kita sebagai orang tua, sebagai para suami, sebagai para orang-orang yang memiliki tanggung jawab, memiliki amanah untuk mengajak keluarga kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah bangun di tengah malam, kemudian bertanya kepada Ummu Salamah terkait dengan fitnah yang timbul, yang terjadi di akhir zaman nanti, kemudian juga perbendaharaan yang Allah turunkan terkait dengan harta benda yang menjadi salah satu ya, perkara yang memalingkan seseorang dari perkara ibadah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aiqidu wahibal hujar." Bangunkan orang-orang yang tinggal di kamar kita, maksudnya istri-istri. Ya Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi bapak-bapak, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membangunkan orang-orang yang tinggal di kamar kita, yaitu istri-istri kita. Kenapa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tarubaka siyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah." Bisa jadi ya, orang yang di dunia ini berpakaian, di hari kiamat nanti tidak berpakaian. Nah, ini kemudian para ulama mensyarah hadis ini paling tidak ada dua makna. Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama adalah di dunia kita berpakaian dengan begitu banyak nikmat, nanti di akhirat kita tidak berpakaian dengan pahalanya. Banyak nikmat yang datang pada kita, yang kita rasakan, tapi tidak mendatangkan amal soleh, tidak menjadikan kita menabung pahala di hari kiamat sehingga kita di hari kiamat tidak berpakaian. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan bahwa maksudnya adalah seorang istri, seorang wanita yang kemudian memiliki seorang suami, suaminya itu berusaha menjadi orang yang soleh, yang baik. Suami yang baik, suami yang ingin mendalami ilmu agama, yang menjalankan taatan pada Allah SWT, tapi sayang suaminya ini tidak mau mengajak istrinya. Istrinya tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari suaminya. Sehingga kemudian nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, istrinya ini seakan-akan tidak berpakaian dengan amalan soleh, dengan kebaikan yang dahulu di dunia dia memiliki seorang suami yang baik. Nah, ini jamaah Allah SWT sebuah pengingat bagi kita semua. Ya, hendaknya kesolihan yang ada dalam diri kita, khususnya bagi kita semua para pengemban amanah, bagi istri-istri kita ataupun anak-anak kita, jangan sampai ya kesolehan itu bukannya berhenti pada diri kita. Tapi jadikan kesolehan itu juga kepada istri kita. Ya, kalau ibu-ibu semua kepada suaminya juga, kepada anak-anak kita. Ya. Ini adalah salah satu perintah dari Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak 4 ini yang menjadi pengingat. Ya, keutamaannya 10 dari
hari terakhir bulan Ramadan, maka kemudian ya, apa kiranya yang harus kita miliki? Apa kiranya sifat agar kita meraih kemuliaan di penghujung Ramadan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Ya. Yang pertama adalah menjadikan syahadat la ilaha illallah sebagai zikir, amalan, dan perkara yang wajib diketahui dengan baik oleh kita semua. Nah, ini sangat berat. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara kalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah yang menjadi kalimat terberat pahalanya. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa apabila kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan seluruh dunia dan isinya, maka kalimat la ilaha illallah ini adalah ya sebuah kalimat yang lebih berat pahalanya dibandingkan dunia dan segala isinya. Luar biasa. Jamaah Allah Taala. Kemudian tidak hanya menjadi zikir yang kita ucapkan, tapi menjadi amalan dan perkara yang wajib kita ketahui dengan baik. Kemudian yang kedua adalah selalu beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat adalah memperbanyak doa berlindung daripada api neraka. Kita jelaskan yang pertama, sifat yang hendaknya kita miliki di penghujung dari Ramadan ini adalah menjadikan syahadat la ilaha illallah sebagai zikir. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali, ya, maka apa? Maka baginya sama dengan 10 budak yang dimerdekakan. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan. Ya, jamaah Allah SWT luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini kalau kita tinjau dari sisi pahalanya, menandingi pahala ketika kita memerdekakan 100 budak, 100 orang budak. Pahalanya melebihi ya 100 kebaikan. Dan pahalanya menghapuskan 100 kejelekan yang pernah atau khilafan atau dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa ringan yang pernah kita lakukan. Hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lebih utama dan dia akan terlindung dari syaitan pada siang hari hingga sore harinya. Selain mendapatkan pahala yang lebih besar, mendapatkan perlindungan dari pagi sampai dengan sore harinya. Makanya itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca maksurat, baca zikir pagi petang, ada salah satu zikirnya di antaranya adalah ucapan ini, doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir. Di pagi itu batasnya nanti sampai ya terbitnya matahari. Ya para ulama ada yang mengatakan sampai ya akhir waktu duha itu kita membaca zikir pagi. Adapun pagi zikir petang kita mulai setelah asar menjelang terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, atau sampai matahari sudah terbenam sampai datangnya malam sampai akhir dari waktu sholat isya. Nah, ini bisa kita amalkan. Ya, zikir dari pagi dan petang atau al-ma'thurat yang biasa kita baca. Ya, kemudian serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang membacanya lebih banyak dari itu. Nah, ini Rasulullah SAW kemudian memberitakan pada kita bahwa pahala yang bisa kita dapatkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi apabila kita lebih banyak dalam membaca. Kalimat yang ringan, la ilaha illallah, atau cukup kita mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa dengan lafaz yang lengkap, itu sudah bagian daripada kita menzikir, ya, melantunkan, merutinkan lisan kita dengan kalimat tauhid ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir dari kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Bapak Ibu hadirin Allah bagi kita yang masih terus ya beriman pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita wafat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Maka dari itu, ya Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya tentang 3 golongan manusia nanti ketika di akhirat, ya, yang pertama adalah mereka yang masuki surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa. Ya, yang kemudian pahalanya lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya.
Kalau kita mau perhatikan dalam Al-Qur'an ada Pak 3 golongan ya yang Allah SWT sebutkan dalam surah Fatir ayat 32 ya. Di antara orang-orang yang Allah SWT pilih ya, tsumma awrafnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun nafsihi. Di antara mereka adalah orang yang mendolimi diri mereka. Nah, ini adalah orang yang pahalanya lebih sedikit dari keburukannya, dari dosanya. Wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan. Nah, orang-orang yang pertengahan ini adalah orang-orang yang pahala dan keburukannya sama. Ya. Orang-orang yang memiliki keburukan tapi juga memiliki pahala dan itu ukurannya sama. Ya, dan ini nanti kalau di hari kiamat mereka yang kemudian akan dihisab terlebih dahulu amalan-amalan yang pernah dilakukan selama di dunia. Adapun yang terakhir adalah sabiqum bil khairat. Ini orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Mereka yang pahalanya lebih banyak daripada keburukannya. Dan mereka ya di antaranya adalah para syuhada yang kemudian dalam tafsiran ayat ini para mufassir mengatakan mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang akhir dari kalimat yang diucapkan sebelum wafatnya adalah la ilaha illallah, maka tentu ini motivasi besar pada kita semua. Pertama, jaminan Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang pasti. Ya, tidak ada hadis yang sahih ataupun ayat Al-Quran yang kemudian di dalamnya terdapat berita yang tidak benar. Berita yang kita yakini sama-sama bahwa Al-Quran, bahwa Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa adalah kabar yang valid, yang sahih, yang wajib untuk kita imani. Maka kemudian ya kita gandengi juga dengan sebagaimana Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematiannya. Maka janji Allah SWT dan Rasulullah SAW itu ya pasti, dan kemudian kematian itu pun juga pasti, tetapi kematian adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang tidak pernah kita tahu kapan. Apakah hari ini, apakah kemudian 1 jam kemudian, apakah 2 hari atau pekan depan, dan ini menjadi motivasi terbesar kita ya untuk senantiasa merutinkan, menzikirkan ya kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita juga untuk mengetahui kalimat ini dengan baik. Bukan hanya kita baca saja di lisan, tapi kita ketahui dengan baik dalam keyakinan kita, kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah ya. Ilmu yang pertama kali harus kita ketahui adalah ilmu la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami dengan baik. Jangan kita hanya menafsirkan, menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita mengatakan bahwa yang disangkakan oleh agama-agama lain yang mereka katakan itu Tuhan mereka, itu adalah Tuhan juga. Ya kalau misalkan saat ini kita katakan bahwa tidak ada meja selain meja ini, berarti kita mengakui itu adalah meja, yang di sebelah sini meja. Tapi kalau kita katakan tidak ada sesembahan, berarti kita akui bahwa itu adalah sesembahan mereka, bukan Tuhan seperti yang kita pahami. Ya, la ilaha, tidak ada sesembahan, kita terjemahkan yang berhak untuk disembah. Nah ini, ya ini penafian. Kita katakan bahwa tidak ada sesembahan-sembahannya mereka sembah itu yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nafyu, penafian, yang kedua adalah isbat. Kita meneguhkan ya, kita kemudian mengisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Ya, sebagai Tuhan kita semua. Bukan seperti yang disangka-sangkakan oleh ya orang-orang yang menyembah ya pada Tuhan-Tuhannya masing-masing. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullah kemudian menyebutkan banyak sekali cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita simpulkan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama-nama, sifat-sifat yang terpuji. Maka kita renungkan, kita tadabburi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, pengasih, Maha Penyayang. Kita yakini bahwa tidak ada yang lebih memiliki sifat terpuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita melihat saudara-saudara kita atau suami kita, menurut ibu sekalian, ya, siapa yang paling baik? Wah, suami kita. Ya, bapak-bapak sekalian, siapa yang paling sayang? Wah, istri kita paling sayang sama kita. Maka kita yakini bahwasanya Allah SWT yang maha pengasih dan Allah SWT yang lebih maha penyayang. Ya, bagaimana tidak maha pengasih?
Ya. Bapak Ibu hadirin Allah taala, orang-orang yang kemudian mendustakan ayat Allah, orang-orang yang memerangi agama Islam, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu Allah taala, setelah kita ya kemarin heboh Pak ya, orang terkaya nomor 7 dunia Pak ya, Bill Gates itu ya, dia kita dapatkan kabarnya dia cerai dengan istrinya. Nah, kita di sini melihat kalau kita perhatikan urutan 1 sampai 7 sampai 10 bahkan di dunia ini ada orang muslimnya, Pak. Bapak Ibu dan Saudara? Tidak ada. Itu semua orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan begitu banyak harta yang mereka peroleh di dunia ini, jabatan dan sebagainya? Itulah salah satu sifat maha pengasihnya Allah. Ya, oleh karena itu para mufassir mengatakan maha pengasih itu adalah khusus, ya. Maha pengasih itu adalah umum bagi semua makhluk Allah SWT berikan. Ya. Nah, kemudian Ar-Rahim, ya maha penyayang. Nah, ini yang tidak diberikan pada orang selain orang Islam. Hanya kepada orang yang beriman. Ya Allah SWT berikan rasa sayangnya kepada kita semua. Lihat Bapak Ibu Allah, ketika seorang muslim diberikan ujian, ya, maka itu menjadi sebuah apa? Sebuah cara bagi Allah SWT bagi kita semua untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, Allah akan berikan ujian. Tapi tidak dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik, orang yang banyak maksiat pada Allah. Ketika mendapatkan ujian, itu bukan cara Allah menyayangi mereka. Ya, itu bentuk apa? Adab hukuman. Ya, bagaimana kita lihat dalam Al-Quran, sejarah mencatat kaum Nuh, kaum Lut. Mereka berdurhaka kepada Allah SWT, kemudian Allah turunkan musibah ujian kepada mereka sebagai bentuk adab, sebagai ibroh bagi kita semua orang-orang yang berakal. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengetahui Allah SWT mengenal kalimat la ilaha illallah ini dengan tanda-tanda ayat-ayatnya. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah itu yang kita lihat ya. Ketika kita melakukan perjalanan, kita mentadaburi ciptaan Allah. Bahkan dalam diri kita Allah SWT berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kita tidaklah perhatikan kita tadaburi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya organ tubuh kita masing-masing perannya, paru-paru kita, jantung kita, usus besar, kemudian lambung kita, tangan dan lain sebagainya. Ya kalau kita perhatikan virus yang hari ini menjadi wabah pandemi itu kan sebenarnya hanya menyerang bagian apa, Pak? Bagian pernapasan satu kecil saja dan dia satu sebetulnya. Ketika sampai ke paru-paru kita, dia kemudian ya bermecah ya Pak ya. Memecah kemudian dia semakin banyak kemudian merusak paru-paru. Karena paru-paru rusak ya kemudian gagal napas kemudian dia ya meninggal. Kita lihat bagaimana Allah SWT ciptakan dalam tubuh kita begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hari ini kita dilarang mudik atau mungkin sebagian jamaah sudah ada yang mudik, Pak ya. Nah, ini di perjalanan ya kita lihat bagaimana Allah SWT ya wasuyiratil jibal ya. Kemudian Allah SWT menjalankan gunung-gunung ya, sebetulnya yang berjalan itu bukan gunungnya ya, tapi kita ketika melihat betapa besarnya gunung tersebut akan berjalan dengan kita seperti itu. Nah, kita melihat bagaimana ciptaan Allah begitu sempurna sehingga menambah keimanan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan apa yang ada di muka bumi ini sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak ada manfaat. Semakin kita mengenal, semakin kita mentadaburi, semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dengan tanda-tanda ayat-ayat syar'iyah. Kita baca Al-Qur'an yang hari ini kita baca. Berarti kalau hari ini 27, berarti minimal sudah berapa juz kita baca? Bapak Ibu dan Saudara? 28 ya, alhamdulillah. Itu selangkah lebih maju berarti. Ya. Kalau hari ini kita 27, berarti masih on schedule Pak ya, on time masih. Kalau 26, sudah terlambat satu. Kalau 20, 10, 5, maka ini musibah bagi kita semua. Ya. Al-Qur'an salah satu amalan yang ditekankan oleh para ulama di dalam bulan Ramadan ini adalah baca Al-Qur'an. Imam Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan ketika datang bulan Ramadan, beliau langsung katakan apa? Innaha cuma dua. Sesungguhnya Ramadan cuma dua. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yang kedua adalah it'amut ta'am. Yang pertama baca Quran, yang kedua memberikan makan. Ya, makanya di Ramadan ini banyak orang berlomba-lomba bersedekah. Ya, man fattara sha'iman, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Zaman Allah Taala begitu banyaknya ya ayat-ayat syar'iyah yang menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita membaca Al-Qur'an, ya maka insya Allah dengan bacaan tilawah kita akan semakin mentadabburi, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ayat-ayat yang pernah kita baca dahulu kemudian hari ini baru kita baca lagi. Ya maka ini menambah keimanan kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat yang hendaknya kita miliki, kita lakukan, kita rutinkan di penghujung Ramadan ini adalah istighfar. Ya, dalam ayat ke-19 dari surah Muhammad ini Allah SWT berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir." Allah kaitkan antara la ilaha illallah dengan istighfar. Ini artinya apa? Para ulama mengatakan maksudnya adalah agar kita mengenal Allah, berilmu sebelum kita melakukan ibadah. Sebelum kita meminta ampun pada Allah SWT, hendaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini akan menjadikan istighfar taubatnya seorang yang beriman itu adalah taubatan nasuha. Banyak orang taubat itu taubat sambel. Ya. Dalam keadaan banyak nikmat dia nggak ingat Allah. Ketika suatu saat mendapatkan ujian, baru dia kemudian ingat pada Allah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau meninggalkan aku," dan lain sebagainya. Padahal ya selama itu dia tidak pernah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang beristighfar adalah orang-orang yang melakukan kalimat la ilaha. Orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang memahami dengan baik kalimat la ilaha illallah. Zaman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW contohkan bagaimana beliau beristighfar setiap hari, bertaubat setiap hari lebih dari 70. Bahkan dikatakan 100 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani ini. Kemudian juga, nah kita lihat pembagian istighfar. Ya, istighfar itu ada dua macam. Yang pertama adalah istighfar mutlak, yang kedua istighfar muqayyad. Mutlak dalam bahasa Arab itu adalah umum, tidak terikat. Adapun istighfar muqayyad itu terikat dengan sesuatu. Kalau istighfar mutlak adalah istighfar yang tidak ada ketentuan waktu dan kapan saja. Ya, tidak ada waktunya kapan, kondisinya kapan, tidak, kapanpun kita beristighfar. Nah, ini mutlak. Seorang yang soleh, Luqman Al-Hakim, pernah mewasiatkan kepada anaknya, "Awid lisanaka bil istighfar. Fa innallaha sa'atun la yuraddu fihi nasaila." Wahai anakku, biasakanlah lisanmu beristighfar. Karena sesungguhnya Allah memiliki memiliki waktu-waktu yang tidak ditolak orang yang berdoa di dalamnya. Apa di antara waktu tersebut, Bapak Ibu hadirin? Ketika kita dalam keadaan puasa. Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watu." 3 golongan orang yang enggak ditolak, ya tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dalam kondisi kita berpuasa saat ini masih memiliki beberapa hari terakhir kita rutinkan istighfar. Kita minta pada Allah SWT. Kita berdoa. Di antara doa yang kita dahulukan adalah meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan bahwa perbanyaklah aksiru min istighfar, banyaklah kita istighfar. Fa innakum la tadru mata tanzilus saah. Karena semuanya kita enggak pernah mata tanzilur rahmah. Kita enggak pernah tahu kapan Allah menurunkan rahmatnya. Allah mengijabah doa-doa kita enggak pernah tahu. Terkadang kita qiyamul lail ya dalam keheningan malam sendiri kita menangis, kita berdoa, bisa jadi itu belum diterima. Tapi terkadang ketika kita dizalimi oleh orang lain, ketika mendapatkan musibah, kemudian kita sabar, kemudian berdoa, "Ya Allah, Allahumma ya ajirni fi musibati." Ya Allah, berikan pahala ya dari musibah yang kuterima. Allahumma khlufni khairan minha. Ya Allah, ganti dengan yang lebih baik dari musibah yang kudapatkan. Maka Allah ijabah pada saat itu. Makanya Allah Taala ya ada waktu-waktu yang kita nggak pernah tahu. Ada kapan Allah menurunkan rahmat, sehingga kita perbanyak doa, perbanyak istighfar, dan yang adalah istighfar yang mutlak. Yang kedua adalah istighfar muqayyad yang terikat. Nah, yang pertama adalah selesai sholat wajib. Ya, tadi setelah kita sholat subuh, astagfirullah, kita membaca istighfar itu. Ya. Kemudian juga ya setelah kita melakukan misalkan diantaranya majelis ilmu, ya kita beristighfar. Ketika kita selesai dari bahkan keluar dari kamar mandi pun, ya ini buat para orang tua, ya buat anak-anak sekalian. Kenapa keluar kamar mandi kemudian kita membacanya apa? Gufronaka, artinya ya Allah ampunilah aku. Kok bisa? Kenapa? Di kamar mandi kita sedang menyelesaikan hajat kita, kebutuhan kita, tapi kita meminta ampunan. Para ulama mengatakan bahwasanya bisa jadi di kamar mandi kita banyak melakukan dosa. Bisa jadi di kamar mandi kita banyak mendapatkan was-was dari syaitan, karena tempatnya siapa itu? Syaitan.
Maka jangan berlama-lama di kamar mandi. Maka ketika keluar dari kamar mandi kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini kalau kita perhatikan dalam tuntunan Rasulullah SAW berarti itu menjadi penutup dari sebuah ibadah. Ramadan, hari-harinya semuanya ibadah, hari-harinya semuanya keberkahan, maka kita tutup dengan istighfar. Ya. Jemaah Rasulullah Ta'ala, itu istighfar muqayyad. Kemudian contoh lainnya adalah ketika kita terjerumus dan melakukan sebuah dosa. Dalam sebuah ayat, ya, dalam surah Ali Imran ayat 235, ya, walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakurullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, intinya adalah ayat ini mengatakan pada kita orang-orang yang mendolimi dirinya, kemudian dia mengingat Allah, kemudian dia meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan, ya, selama dia tidak terus-menerus. Ya, jadi bukan taubat sambal tadi. Ya, hari ini dia bertaubat, besok ulang lagi. Ya, taubat jalan, maksiat jalan, tidak. Tapi yang bertaubat dengan taubatan nasuha, menglepaskan dari perbuatan dosanya, menghentikan, memiliki azam untuk menghentikan dosanya. Kalau itu ada kaitan dengan hak orang lain, maka kita tunaikan hak orang lain tersebut, atau ada hak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selesaikan hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara istighfar yang kita baca adalah setelah tahiyat akhir. Setelah kita membaca tasyahud akhir, ya, maka ada doa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, semuanya aku banyak menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal afu innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunilah, dan sesungguhnya tidak ampunilah aku, dan sesungguhnya tidak ada ampunan kecuali dari Engkau. Kemudian warhamni, dan kasih sayanglah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah Rasulullah Ta'ala, maka kemudian kita ambil kesimpulan bahwa mengiring Ramadan ini adalah kita dengan istighfar. Sebagaimana pernah juga disampaikan oleh seorang khalifah yang mulia, seorang khalifah yang tercatat dengan tinta sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika mendekati akhir Ramadan, beliau menulis surat. Ya. Kalau kita mungkin ketika akan berpisah dengan seorang, kita tulis surat, Pak, ya. Kami di pesantren ada santri-santri yang tahun ini mungkin selesai dan tidak melanjutkan pesantren, mereka tulis surat, ya, pada teman, pada para asatidzah. Maka Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat pada Al-Amsar, pada penjuru-penjuru daerah. Untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama, ya, menghatamkan Ramadan ini dengan istighfar. Yang kedua dengan sedekah. Sedekah wajib, yaitu zakatul fitrah atau zakat fitrah. Zakat fitrah, sedekah fitrah ini membersihkan, ya, orang yang berpuasa dari perkataan yang buruk, dari dosa-dosa, dari penyakit kotoran ketika berpuasa. Adapun istighfar ini membetulkan. Ya, jadi kalau sedekah itu membersihkan kotorannya. Jadi ibaratnya itu seperti rumah, ada kotoran, maka dengan sedekah itu dibersihkan kotorannya. Ya. Kalau dalam berpuasa kemudian kita banyak lalai, mungkin di hari keberapa kita lalai, banyak kemudian melakukan dosa, rusak puasa kita, dengan istighfar ditambal. Jadi ibaratnya kalau kita lagi renovasi rumah, dibersihkan dan direnov, Pak. Masya Allah. Ya, istighfar, sedekah, ini adalah dua hal yang menjadi penutup Ramadan kita. Nanti kita melaksanakan zakat fitrah, ya, kemudian kita tutup juga dengan salat Id, ya, kita tutup juga dengan taubat, istighfar, ya, sebagian disebutkan. Kemudian juga bahkan di sini disebutkan sedekatul fitri lisyam kasajadatai as-sahwi lisalah. Sesungguhnya sedekah fitri itu seperti sujud sahwi ketika sholat. Kalau kita sholat ada yang lupa, ada yang tertinggal, ada yang kurang, maka ditambal dengan sujud sahwi, maka sedekah fitri juga seperti itu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz menuliskan dalam tulisan beliau, hendaknya kita membaca doa seperti doanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, wa illa Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Atau seperti yang didoakan, dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kita rutinkan. Kemudian terakhir 3 dan 4 adalah memperbanyak doa agar dimasukkan ke dalam surga dan berlindung daripada api neraka. Ya, ini
Rasulullah SAW pernah menangis di depan sahabat, kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, lau kuntum ta'lamuna ma a'lam, atau lau kuntum tarona ma ara, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, atau seandainya kau melihat apa yang aku lihat, maka sungguhnya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Mereka bertanya, apa yang kau lihat? Al-jannah wan nar. Sungguh aku melihat surga dan neraka. Yang mana Rasulullah, surga dan neraka adalah sesuatu yang pasti bagi kita. Selesai dari kehidupan dunia ini, kita akan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Apakah akhirnya adalah surga atau neraka? Sudah. Ya tidak ada. Baina manzilatain, tidak ada yang ya couplingnya di tengah-tengah, Pak. Bapak Ibu dan Saudara, tengah-tengah di antara surga dan neraka, tidak ada. Ya. Kita meyakini bahwasanya orang kalau tidak surga ya neraka. Ya, atau mungkin dimasukkan ke neraka dulu, dicuci baru dia masuk ke dalam surga. Tapi tidak ada yang baina manzilatain, bagaimana diyakini oleh kaum Mu'tazilah. Mereka yakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu, ya posisinya itu di pertengahan antara surga dan neraka. Dan ini merupakan satu akidah yang perlu kita pahami, kita hindari. Nah, zaman Rasulullah Ta'ala, kemudian ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika bertanya kepada seorang sahabat, ya, apa yang kau baca ketika tasyahud akhir? Setelah tasyahud akhir, maka sahabat itu mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta padamu surga dan aku mohon perlindungan daripada api neraka. Kemudian sahabat ini mengatakan, tetapi aku ada doa-doa yang engkau baca atau sahabat Mu'adz bin Jabal itu baca, tapi aku tidak mengetahui. Ya, tidak hafal, tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, haulaha nudandin. Sesungguhnya kami, ya, atau aku berdoa dalam doa-doa itu intinya adalah dua tadi. Meminta surga, meminta dilindungi dari api neraka. Maka hendaknya di akhir Ramadan ini kita minta terus, ya, minta surga, meminta dijauhkan dari api neraka terus. Ya, kalau dalam kunut itu ada Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tid riqabana minan nar. Ya Allah, ampuni ya Allah, berikan kasih sayang, dan ya Allah, ya a'tik riqabana, ya jauhkan kami daripada api neraka. Dan ini ada hadis yang sahih, ya, yang disebutkan dalam hadis Aisyah, sampai pada lafaz di sini, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal au amal. Ya Allah, aku meminta surga dan meminta amalan yang mendekatkanku kepada surga, ataupun perbuatan ataupun ucapan yang mendekatkanku kepada surga. La ilaha illallah, bersedekah, melaksanakan salat. Ya. Kemudian wa'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan aku meminta perlindungan dari api neraka dan meminta perlindungan dari perbuatan atau ucapan yang mendekatkanku kepada neraka. Di antaranya kalau Bapak Ibu hadirin sekalian adalah ghibah, membicarakan orang lain, keburukan orang lain, atau berkata-kata yang dusta, itu menyebabkan seorang memasuki neraka Allah wal iyadu billah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99 sebagai pengingat bagi kita di penghujung Ramadan ini, sebagai penutup dari surah Al-Hijr ini, akhir dari surah Al-Hijr, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, pada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepadamu al-yaqin, sampai datang kepada kita sesuatu yang pasti, yang diyakini. Para mufassirun mengatakan al-yaqin ay al-maut, yakin adalah kematian. Jangan sampai 30 hari kita Ramadan beribadah, selesai Ramadan selesai ibadah. Jangan sampai ketika kita 30 hari berpuasa, selesai Ramadan, ada puasa 3 hari setiap bulannya. Masih ada puasa Senin Kamis, masih ada puasa Asyura, Tasu'a Asyura, masih ada puasa Arafah, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika qiyamul lail tarawih kita lakukan, selesai Ramadan kita berhenti. Masih ada qiyamul lail yang umum, yang bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ini menunjukkan sholat malam. Masih ada, ya, taubat yang selalu kita lakukan, jangan hanya akhir Ramadan. Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita baca 100 kali dalam sehari, bahkan lebih. Ya Allah Ta'ala, ini menjadi akhir dari materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, dan menjadi pengingat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan terkait materi atau yang lainnya mungkin bisa dijawab. Allah Ta'ala shawab. Ibu atau saya juga yang bertanya. Ustaz, kita kan mungkin sudah sering beristighfar, ya.
Tapi seringkali mungkin kita tidak menghayati bahwa hal itu sebetulnya kan kita ampun gitu ya. Ada sebuah pengakuan di situ. Kalau dalam keseharian kan kita sikap biasanya itu sudah jelas salah, ada faktor membela diri gitu. Karena kalau sebelum membela kan gitu ya, biasanya kalau dalam sesama manusia dengan awal. Nah ini kan dengan dia faktor berarti istighfar itu mungkin bagaimana caranya supaya istighfar itu ya syaratnya supaya diterima kan harus memang pengakuan itu kan gitu ya, mengakui bahwa benar-benar bahwa aku salah, itu salah, itu dosa dan ya meluluhkan hati maksud saya supaya kita memang berdampak pada hanya sekedar membacanya dalam alat yang membaca tapi lebih kepada bagaimana menjadi maksiat atau dosa-dosa yang jadi ya kita tidak ulangi, jadi taubat sabar ya sabar lalu ya tapi Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya dari Pak Dedi terkait dengan bagaimana kita bisa meresapi makna istighfar itu di dalam diri kita, bukan hanya sekadar kita lisankan dalam lidah kita, dalam ucapan kita. Nah, tentunya istighfar ini merupakan sebuah amalan yang berkaitan dengan masalah keimanan. Maka Allah SWT dalam surah Muhammad tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Memulai dengan la ilaha illallah, kemudian menyandingkan dengan istighfar. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Mulk ayat 13, Allah SWT berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Semuanya orang yang memiliki rasa takut pada Allah dalam keadaan sendiri. Lahum maghfirah wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan bagi mereka adalah hal yang besar, yaitu surga Allah SWT. Jadi orang-orang yang beristighfar ini harus memahami bahwa dalam istighfarnya itu ya dia kaitkan dengan masalah keyakinan iman pada Allah SWT. Allahu Al-Ghafur, Allahu Ar-Rahim, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, Allah masih terima. Kadang orang mengatakan, wah saya sudah terlalu banyak dosa. Ya, saya sudah terlalu banyak dosa, maka kemudian Allah tidak akan mengampuni saya lagi. Ini merupakan perkataan yang keliru. Kita ingat dengan sebuah hadis, seorang yang membunuh berapa Pak? 99 orang. Ya kemudian dia mendatangi seorang mengatakan saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya diampuni oleh Allah SWT atau tidak? Dia bilang enggak diampuni. Maka kemudian dia bunuh orang itu menjadi 100. Datang pada al-alim, orang yang berilmu, kemudian ya wahai orang alim, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah yang masuk surga? Iya. Allah memberikan taubat selama ya engkau belum ya menjemput ajal. Maka kemudian dia berpindah hijrah dari tempatnya dia, kemudian dia wafat di pertengahan jalan. Ketika wafat di pertengahan jalan, malaikat kemudian berselisih. Malaikat Malik atau malaikat penjaga surga dan penjaga neraka berselisih. Ini masuk surga atau neraka ini? Kemudian setelah berselisih, kemudian ada malaikat al-hakim, malaikat yang memberikan putusan. Atau malaikat tersebut hitung lebih dekat ke tempat yang dia mau hijrah atau dari tempat yang dia kemudian banyak melakukan maksiat. Setelah dihitung, ternyata lebih dekat ya ke tempat yang akan dia hijrah, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar, taubat yang dilakukan seorang dapat yang menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dilakukan selama dia melakukan taubat nasuha. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan bab taubat ini dalam salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mensyarah dan menjelaskan hadisnya, kemudian menyebutkan bahwasanya di antara syarat dari taubat yang pertama 3. Itu al-iqla, dia menghindari atau melepaskan dari perbuatan dosa yang dilakukan. Kalau dia menjadi seorang pecandu, seorang peminum, maka dia tinggalkan minuman, kalau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berazam untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian menyesali atas apa yang dia lakukan. Kalau ada kaitan dengan hak orang lain, dia pernah mencuri, kembalikan. Kalau itu terkait dengan nazar, dengan hak Allah SWT, tidak bayar zakat, maka dia bayar zakat. Ini diantara salah satu taubatan, cara taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya wahai orang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang nasuha, yang baik. Kemudian kita juga memperhatikan bagaimana orang-orang yang bertaubat ini, orang-orang yang beristighfar ini, selain memiliki rasa takut, dia juga memiliki pengharapan, ya, ar-raja.
Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, seluruh dosa Allah ampuni. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Dosa syirik jadi diampuni kalau sudah wafat. Tapi kalau masih ya memiliki nyawa, memiliki usia, memiliki kesempatan dia bertaubat, dia beristighfar, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Rasulullah, kemudian kita juga memperhatikan bagaimana kiat kita beristighfar. Ada satu waktu-waktu yang Allah SWT sifati sebagai waktunya orang beristighfar. Ya, ini kaitan dengan kita saat ini berpuasa. Ya, hari ini kita puasa, tadi kita sudah sahur, Pak ya, insya Allah. Kalau di luar Ramadan, kita mungkin sahur juga, tapi jam 8, jam 7. Ya, atau kalau nggak sempat, jam berapa, Bu, biasanya? Jam 9 ya, kalau mundur-mundur. Di Ramadan ini kita sahurnya di waktu sebelum subuh, waktu sahur. Sahur itu nama makanannya, Pak. Makanan disantap waktu sahar. Waktu sahar itu adalah sebelum masuk sholat subuh. Atau para ulama mengatakan, ada khilaf, ada yang mengatakan 1/6 akhir, 1/3 akhir dari malam. Allah SWT berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, mereka beristighfar. Maka tuntunan bagi kita semua, kalau kita mau makan sahur, jangan langsung makan. Didahului dengan istighfar. Bacaan Al-Quran di waktu fajar, Al-Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan malaikat. Ya, ketika kita sholat kemudian beristighfar, nah ini adalah salah satu kondisi yang baik yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat tersebut. Kita sholat kemudian istighfar, banyak doa. Waktu sholat kita sujud kita, ruku kita, dan sebelum salam kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu-waktu yang terbaik. Maka jangan sampai ya kita kehilangan momentum-momentum yang terbaik. Dan ini salah satu hikmah Ramadan. Kalau nggak Ramadan, ya mungkin orang di waktu-waktu sahur itu lebih banyak apa? Tidur, Pak ya, masih terlelap. Ya makanya dari itu, ibadah yang kita lakukan dikala orang-orang banyak tidak melakukan, itu menjadi ibadah yang terbaik. Ya, hadirin Allah Ta'ala, ya kalau hari ini banyak orang yang tidak bersedekah, maka ketika orang bersedekah, dia lebih baik. Dimanapun tempat ketika ada orang yang tidak melakukan itu dan kita melakukannya, maka kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ketika kita masuk pasar, apa doa yang diajarkan kepada kita? Jamaah yang Rasulullah. Bukan kita, ya Allah aku berlindung dari pedagang yang tidak jujur, ya Allah aku berlindung dari kerugian, bukan. Tapi mengajarkannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Kita ingat sama Allah ketika di pasar banyak orang ingatnya dengan dagangan, dengan perniagaan, kita ingatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah taala. Mudah-mudahan terjawab. Tafadhal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan orang-orang yang diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, diterima istighfarnya Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia terutama ya keutamaan pahala-pahala di dunia. Dalam sebuah ayat Allah sangat berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang kemudian mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, ya. Artinya orang tersebut beristighfar, kemudian kan dia bertobat. Tidak hanya bertobat saja, kemudian dia bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan di dunia. Ya, mereka mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala selama mereka istiqomah. Makanya pentingnya istiqomah itu sebagai sebuah proses yang tidak ada habisnya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita hari ini bisa ibadah 30 hari Ramadan, kemudian selesai Ramadan, kemudian kita berpikir, oh nanti kita Ramadan lagi baru ibadah, maka itu bukan proses istiqomah. Makanya orang-orang yang istiqomah ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya setelah Ramadan ini, tema kita, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita istiqomah dalam amal soleh, dalam istighfar kita, dalam taubat kita. Kemudian ada salah satu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang-orang hijrah. Orang-orang hijrah, orang yang beristighfar. Jangan sampai hijrahnya itu hanya sekadar dia melepaskan dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Misalkan dia seorang
misalkan orang pencuri, ya, koruptor lah misalnya seperti itu, atau dia pecandu, pemabuk dan lain sebagainya. Kemudian dia tinggalkan komunitas itu, tinggalkan komunitas atau tempat tongkrongannya atau lingkungan di mana dia melakukan tindak korupsi dan lain sebagainya, itu tidak cukup. Harusnya apa? Kemudian dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian dia mendatangi masjid, kemudian dia mendatangi orang-orang yang baik, komunitas-komunitas yang baik, yang kemudian dia istiqomah seperti itu. Jadi ada prosesnya. Kita lihat tadi orang yang telah membunuh 100 orang, apa yang disampaikan oleh orang yang berilmu tadi, hendaklah engkau hijrah dari tempatmu melakukan maksiat ke tempat orang-orang soleh di mana mereka ibadah. Jadi itu salah satu proses kalau hijrah. Tidak hanya kemudian dari diri kita, tapi kita berkumpul. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yadullah ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah SWT menaungi orang-orang yang berada dalam jamaah, dalam soft. Ya, orang-orang yang di luar dari jamaah yang sendirian, single factor Pak ya istilahnya, mereka itu lebih mudah ya diterkam, lebih mudah serang oleh kumpulan serigala seperti seekor domba ya di tengah-tengah hutan. Ya, zaman Allah Taala. Jadi kayak kiranya dengan masalah istighfar ini adalah sebuah upaya kita untuk melanjutkan ibadah yang lainnya, itu istiqomah agar kita mendapatkan surga Allah SWT, agar dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada Allah Taala misal, mudah-mudahan terjawab. Nah, baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kita semua, dan kemudian kami mengucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa, selamat melanjutkan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan kita mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang baik. Tolak ukur Ramadan kita itu tergantung daripada akhirnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan kita tergantung bagaimana kita mengakhirinya. Kita akhiri dengan baik, maka menjadi baik. Kita akhiri dengan buruk, meskipun kita mulai dengan baik, maka itu juga menjadi akhir yang buruk. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan istiqamah, mendapatkan inayah dari Allah SWT untuk menghidupkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah SWT dengan ilmu, dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan para ulama-ulama rabbaniyin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar pada Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat pada Allah, dan senantiasa meminta surga dan dijauhkan daripada api neraka bagi diri kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.